Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan sebuah program yang dirancangkan oleh pemerintah di saat pandemi COVID-19 melanda, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ini merupakan perspektif pelajaran yang ditawarkan untuk memperbaiki kelemahan pembelajaran selama ini, dengan bergantung pada nilai dan kepentingan pengembangan pembelajaran ke depan. Merdeka Belajar memiliki konsep pendidikan yang fokus pada pengembangan kemampuan kognitif atau pengetahuan peserta didik agar mampu berpikir kritis dan analisis yang baik. Hal ini diharapkan agar mereka kelak mampu membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Salah satu tujuan dari program Merdeka Belajar adalah terciptanya suasana belajar mengajar yang bahagia, bukan hanya para peserta didik dan yang bahagia, namun guru yang merupakan pengajar, serta orang tua yang merupakan mitra dari guru, turut mampu bahagia dalam mendampingi anak dalam proses belajar. Jadi, intinya Merdeka Belajar adalah belajar tanpa tekanan dan beban. Dari program ini diharapkan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan, peserta didik merasa bahagia dan happy, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan, namun juga anak-anak yang bahagia dalam menjalani kehidupan. Menurut pendapat saya, kurikulum Merdeka bukan kurikulum pengganti kurikulum 2013, tetapi merupakan kurikulum penyempurna dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Karena kurikulum Merdeka masih berorientasi holistik, yaitu mengembangkan peserta didik bukan hanya kognitif, tapi juga mengembangkan sosial, emosial, dan spiritual peserta didik. Penerapannya ada kurikulum Merdeka Belajar, setiap mata pelajaran akan ada jam membuat proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Penilaian proyek ini tidak dilihat dari hasil akhir, tetapi proses ketika pembuatan proyek tersebut. Hal ini untuk mengasah soft skill siswa seperti berpikir kritis, kepemimpinan, kerjasama, manajemen waktu, dan kemampuan komunikasi. Kemudian, kurikulum Merdeka Belajar berbasis kompetensi bukan materi. Penyusunannya berdasarkan kompetensi, yaitu tidak memfokuskan seberapa banyak materi yang diajarkan guru kepada peserta didik, tapi apa yang bisa dihasilkan peserta didik dari materi yang telah dijelaskan oleh guru. Dapat Ibu, menurut Ibu, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memerdekakan siswa. Jadi siswa itu dituntut untuk lebih kreatif, lebih mandiri, lebih proaktif untuk segala kegiatan siswa. Jadi nggak berfokus sama guru lagi, nggak teacher center lagi yang harus gurunya yang ngoceh-ngoceh di depan, ya kan, harus ceramah aja di depan, tapi lebih aktifnya di siswa. Siswanya lebih aktif, lebih mandiri, lebih kreatif untuk mengerjakan semua. Guru cuma jadi sebagai fasilitator aja untuk mendukung kemajuan belajar siswa. Apa harapan Ibu tentang kurikulum Merdeka ini ke depan? Harapan Ibu sih pastinya kalau di kurikulum Merdeka ini anak-anaknya lebih tercapai lah dengan visi misi kurikulum Merdeka ini, yang anak-anak lebih mandiri, lebih proaktif, lebih giat lagi. Jadi nggak cuma di kelas lebih aktif, nggak cuma diem aja gitu. Jadi lebih mematangkan emosional secara fisik dan mentalnya juga. Gimana sih pendapat kamu tentang kurikulum Merdeka Belajar dan apa harapannya? Pendapat aku sih semoga kita bisa mengembangkan bakat kita di kurikulum Merdeka ini. Harapan aku dapat memberikan pemulihan pembelajaran di sekolah kurikulum Merdeka di 2022. Apa sih pendapat kamu tentang kurikulum Merdeka ini? Kurikulum Merdeka ini pertama anak-anaknya diajar untuk lebih mandiri, dan di sini diajar untuk lebih aktif daripada gurunya. Jadi nggak kayak anak SD yang apa-apa harus diatur sama gurunya. Ya mungkin segitu aja. Terus harapannya ada nggak? Harapannya mungkin lebih diperbagus aja ya dari segi pembelajarannya. Jangan mentang-mentang murid lebih aktif, gurunya jangan udah paling.